Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyinggung soal kabar ojek online, ojol, tak lagi dapat subsidi BBM. Rieke berpendapat agar rencana kebijakan ini tidak diterapkan sebab kondisi ekonomi ojol yang berbeda-beda, kata dia saat rapat Komisi 6 bersama Pertamina di gedung DPR RI pada Selasa 3 Desember. Kasian betul, kasian mereka. Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja memulangkan anak seorang pengemudi ojek online, janda 5 anak dia pengemudi ojek online, motornya ternyata sewa harian, anaknya terpaksa kena online scamming ke Kamboja. Mohon dukungannya agar pencabutan subsidi bagi ojek online dibatalkan, ujar dia. Selain itu, Rieke juga mendorong pemerintah agar merevisi peraturan Presiden, Perpres, nomor 191 tahun 2014 tentang pendistribusian dan penjualan harga jual bahan bakar minyak. Menurut Rieke, aturan tersebut sudah tidak relevan karena BBM subsidi yang diatur adalah BBM subsidi RON 88 atau premium. Tetapi uniknya dari periode lalu saya minta, segera revisi, perbaiki. BBM yang diatur adalah dengan RON 88, saya tanya ke Pertamina apakah Pertamina masih jual RON 88, kata Rieke. Selaras dengan Rieke, anggota Komisi 6 lainnya, Mufti Anam dari fraksi PDI Perjuangan juga mengungkap hari ini terdapat kekhawatiran di antara para pengemudi ojol soal subsidi Pertalite yang kabarnya akan dicabut bagi ojol. Soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat di kalangan teman-teman ojol bagaimana hari ini mereka gelisah. Mereka khawatir, mereka sedih, karena mereka mendengar pernyataan dari Menteri SDM, Pak Bahlil bahwa subsidi Pertalite ini akan dicabut karena ojol bukan transportasi umum. Walaupun kami jujur saja soal itu gagal paham, kata Mufti. Menurutnya, jika ditanyakan ke masyarakat maka ojol masuk ke dalam kategori masyarakat umum. Mufti menuturkan, ojol juga sudah mengalami berbagai tekanan seperti tarif aplikasi yang mencapai 20%. Ia bilang saat ini ada 4 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari profesi ojol. Bahwa ojol ini ada 4 juta orang yang hari ini mengharapkan, menyandarkan dari ojek online, mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang jumlahnya jauh lebih besar dari itu, ungkapnya. Maka dari itu Mufti berharap agar Pertamina ke depan juga dapat menyediakan BBM yang mudah dan murah untuk rakyat. Bagaimana tugas Pertamina ke depan menyediakan energi yang mudah dan murah bagi rakyat, jelasnya. Dalam catatan kumparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal kalau pengemudi ojek online, ojol, tidak termasuk kriteria konsumen yang mendapatkan BBM bersubsidi. Ojol, enggak, dapat, ojek dia akan pakai untuk usaha. Loh iya dong, masa usaha disubsidi? Tegas Bahlil saat ditemui di kediamannya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Rabu 27 November. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Definisi fakir miskin sudah ditentukan. Karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas Pertamina. Pertama yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Data penerima subsidi BBM bermasalah, itu diakui oleh kita semua. Tidak akurat, padahal APBN 2022 sudah mengalokasikan untuk data registrasi sosial ekonomi atau Regsosek, yang itu kemudian juga digunakan sebagai basis data untuk penerima subsidi sekitar 4,17 triliun, gede banget. Sensus sebelumnya 2020 2 triliun lebih. Pertanyaan, uang sebesar itu kenapa datanya tidak akurat? Tentu ini bukan tugas Pertamina. Saya yakin Presiden Prabowo, saya pernah diskusi dengan Pak Prabowo langsung. Beliau memiliki logic thinking yang sangat sistematis. Jika data penerima subsidi bermasalah, tentu Pak Presiden akan memerintahkannya perbaiki basis data subsidi termasuk penerima subsidi BBM. Bukan anggarannya dialihkan ke BLT yang juga akan menggunakan data penerima BLT yang harus kita akui juga banyak masalahnya. Nah kemudian hal berikutnya saya kira rencana kementerian terkait yang akan menghapus ojek online dari penerima subsidi BBM mohon disampaikan, ini Bapak dari Kementerian BUMN kiranya dapat mengusulkan juga dikaji ulang lah ya, karena pengemudi ojek online adalah pekerja sektor informal yang termasuk kategori rentan. Mereka tidak memiliki jaminan sosial apapun kecuali bayar sendiri Pak. Kemudian ada masalah dengan operatornya, potongan yang tinggi dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kapoksi kami Pak Mufti. Dan karena itu berdasarkan
Undang-Undang 13 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk dalam definisi fakir miskin tadi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin bertanya, mohon izin pimpinan, singkat saja, apakah untuk penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi sudah ada aturan baru atau masih menggunakan Perpres nomor 191 tahun 2014? Masih ya Pak? Belum ada revisi? Belum ada revisi. Jadi pimpinan dan anggota Komisi 6 mudah-mudahan ini masuk ke dalam kesimpulan. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh anggota sebelumnya terkait bagaimana subsidi BBM khususnya dengan target masyarakat yang miskin tidak mampu, baik itu petani, baik itu nelayan dan seterusnya, itu menggunakan dasar hukum karena kita negara hukum. Jadi Pertamina ini saya kira butuh klarifikasi kepada publik. Pertamina itu bukan regulator. Penentuan penerima BBM dan bagaimana mekanisme penyalurannya itu ditentukan oleh pertama badan pengatur. Adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kedua, menteri. Bukan menteri BUMN, tapi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Saudara-saudara pimpinan dan anggota mohon dukungannya karena Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Di sini sudah ada siapa saja yang mendapatkan subsidi. Tetapi uniknya, saya sudah dari periode lalu saya minta segera revisi, perbaiki. BBM atau BBM yang diatur adalah dengan RON 88. Yang BBM subsidinya RON 88 Pak di sini, betul ya Pak ya? Saya tanya ke Pertamina, apakah Pertamina masih menjual RON 88? Saya dalam catatan saya, Pertamina, BBM yang dijual di Pertamina mohon dikoreksi. Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98. Perpres 191 tahun 2014 ini mengatur yang didistribusikan BBM bersubsidinya adalah RON 88. Jadi menurut saya ini sangat tidak relevan dan di sini tidak ada mekanisme bagaimana data yang digunakan itu dari institusi mana, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang berharga ini saya merekomendasikan, saya yakin Pak Prabowo akan mengeluarkan Perpres baru, ya Perpres baru yang di dalamnya bukan hanya ini pertimbangannya udah bener nih, mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas bahan bakar minyak dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna. Tetapi isinya sudah tidak relevan. Oleh karena itu saya merekomendasikan pertama adalah tentu saja meskipun bukan tugas Pertamina, tapi nanti Pertamina yang akan kena imbasnya kalau tidak tepat sasaran. Segera benahi data penerima subsidi berbasis data desa kelurahan presisi. Yang kedua, revisi Perpres 19 2014, cabut Astacita khususnya bidang energi dan bagaimana ada keadilan energi bagi masyarakat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo tidak mungkin tercapai kalau payung hukumnya tidak direvisi. Ketiga, saya mengatakan menolak anggaran subsidi BBM dialihkan ke BLT dengan basis data yang tidak dibenahi tadi. Keempat, mohon dukungannya agar pencabutan subsidi BBM bagi ojek online dibatalkan. Kasihan Pak, kasihan betul mereka. Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja membantu memulangkan jenazah anak seorang pengemudi ojek online. Janda dengan 5 anak, dia mengemudi ojek online. Tahu nggak Pak, motornya ternyata sewa harian. Anaknya terpaksa akhirnya kena online scamming ke Kamboja. Banyak yang seperti ini Pak. Dan yang terakhir untuk bahan pendalaman, saya meminta data tertulis terkait rincian BPP crude oil dari dalam dan luar negeri atau crude oil import. Kemudian rincian impor crude oil, LPG, LNG 2019-2024 dan rencana impornya untuk 2025 sampai 2029. Dan selanjutnya mohon bantuan juga dari Kementerian BUMN, jangan sampai Pertamina dan PLN yang disalahkan Pak.
mari kita minta agar jelas rincian data penerima subsidi BBM, LPG, dan listrik. Terima kasih, mohon maaf kalau lebih dari 3 menit. Mudah-mudahan terkait Perpres itu bisa masuk ke dalam kesimpulan rapat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Ibu Ketua. Namanya juga kan saya tadi bilang kita sampai subuh. Ya Pak Dirut.